Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 232. Mungkin kalian bertanya, ngapain gue ngebahas Jujutsu Kaisen? Sebenarnya gue dari dulu pengen ngebahas nih manga, akan tetapi karena copyright dari manga JJK ini ketat banget, jadi dulu gue sempat berpikir 2 kali untuk membahasnya. Cuman mulai dari sekarang gue mau mencoba untuk mulai membahas chapter-chapter terbaru dari Jujutsu Kaisen. Ya walaupun udah telat dan ketinggalan jauh banget, namun gue harap kalian bisa enjoy, dan kalau ada kesalahan penyampaian kalian bisa koreksi gue aja di bawah. Sekian, gue Indra, belum dimulai videonya. Oke, cukup basa-basinya, langsung saja kita ke pembahasannya. Masih dengan judul chapter yang gitu-gitu aja, chapter kali ini dibuka dengan roda dharma yang kembali berputar. Artinya kini hanya perlu 2 putaran lagi supaya Mahoraga bisa beradaptasi dengan limitless-nya Gojo. Sama seperti chapter kemarin, di sini Gojo terus-terusan menggunakan Blue untuk menyerang Sukuna, dan Sukuna juga terus menghindarinya. Kita pun diperlihatkan variasi baru dari teknik Blue-nya Gojo, di mana Gojo menciptakan 8 buah bola ataupun orb di dekat Sukuna. 4 buah bola pertama langsung menyerang Sukuna, dan meski Sukuna sendiri bisa menghindarinya, akan tetapi 4 bola lainnya masih mengejarnya. Gojo pun di sini memanfaatkan serangan tersebut sebagai umpan, sehingga ia berhasil melesatkan 1 tendangan keras pada Sukuna. Namun lagi-lagi, roda dharma kembali berputar untuk yang ketiga kalinya. Artinya hanya butuh 1 putaran terakhir supaya Mahoraga sepenuhnya beradaptasi dengan limitless. Nah, Yuji kemudian bertanya, sebenarnya adaptasi Mahoraga itu didasarkan pada waktu atau pengalaman. Kusakabe pun menerangkan pertanyaan Yuji tersebut, yang mana pertanyaan tersebut mengarah ke bagaimana cara Mahoraga beradaptasi. Pertama, apakah Mahoraga hanya perlu menerima 1 serangan, lalu memahami serangan tersebut beberapa waktu dulu, kemudian mengadaptasinya? Atau apakah Mahoraga perlu menerima beberapa serangan, kemudian mengadaptasinya? Bingung kan? Kalian bingung, gue juga bingung, dan Kusakabe juga kebingungan karena dari tadi Gojo hanya menggunakan Blue. Namun di sini Kashimo bilang jika di antara 2 pilihan tersebut sangatlah mungkin untuk dilakukan. Gue juga cukup setuju dengan Kashimo. Pasalnya di putaran pertama dan juga ketiga, roda dharma berputar setelah Sukuna terkena serangan. Tetapi pada putaran kedua di awal chapter kali ini, roda tetap berputar walau Gojo sama sekali tidak diperlihatkan menyerang. Itu artinya apa yang dikatakan Kashimo memang benar. Walau Sukuna tidak menerima serangan dari Gojo, roda dharma akan tetap berputar seiring berjalannya waktu. Akan tetapi jika Sukuna menerima serangan baru dari Gojo, hal itu justru akan mempercepat waktu perputaran roda dharma. Terus jika begitu, bukankah lebih baik dari awal Sukuna menerima setiap serangan Gojo supaya Mahoraga lebih cepat beradaptasi? Ya simpelnya setiap serangan dari Gojo itu bisa ngebunuh Sukuna kapan aja. Jadi Sukuna di sini memilih opsi yang menurut gua paling logis, yaitu bertahan dan menghindari setiap serangan Gojo. Ya kalau beruntung dengan cara ini, jika ada celah Sukuna bisa menyerang balik sambil menunggu Mahoraga sepenuhnya beradaptasi. Beralih lagi ke pertarungan, tendangan keras Gojo yang tadi menghempaskan Sukuna ke dalam bangunan. Gojo pun berniat menghabisi Sukuna dengan teknik rednya. Karena sedari tadi Gojo sudah meyakinkan Sukuna kalau dia hanya akan menggunakan Blue saja. Gojo sangat percaya diri, dengan ini Sukuna tidak akan bereaksi. Gojo pun melepaskan teknik pembalik red ke arah tiang di depan Sukuna. Namun di sini Sukuna dengan cepat melapisi tubuhnya dengan domain amplification untuk menahan serangan tersebut. Tampaknya domain amplification saja masih belum cukup untuk menahan rednya Gojo. Sukuna diperlihatkan masih terluka walau hanya sekedar lecet saja. Yuji dan Higuruma pun diperlihatkan tampak panik. Dan seperti biasa, Sukuna kembali menunjukkan tingkah sombongnya. Ia menganggap kalau Gojo sangat ceroboh. Sukuna bertanya apakah Gojo panik setelah gerakan tangannya terbaca. Namun ya, dengan santai Gojo memberitahu Sukuna kalau red yang barusan masih belum meledak. Dan tiba-tiba dari arah belakang Sukuna terkena red yang barusan Gojo bicarakan. Jadi tadi Gojo tak hanya sekedar mengirim red ke arah depan Sukuna, namun ternyata Gojo mengirim red melintasi gedung secara memutar.
Dan yah begitu Sukuna terhempas, Gojo langsung mengirimkan tinju lapis kilat hitam alias Black Flash. Semua penonton yang nobar pun seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tampak di sini Sukuna malah cosplay klan Hyuga karena tak kuat menerima dua serangan beruntun tersebut. Roda Mahoraga pun jatuh. Namun tepat setelah itu putaran terakhir juga telah selesai. Tiba-tiba kaki Gojo jatuh ke dalam bayangan. Dan di saat yang sama tangan Mahoraga muncul menangkap Gojo. Meski di sini Gojo bisa menghindar, tetapi Mahoraga berhasil mendaratkan satu sayatan pada tubuh Gojo. Kita pun diperlihatkan Mahoraga yang sudah siap melawan Gojo. Dan chapter kali ini pun ditutup dengan catatan editor yang berbunyi, pedang itu mulai mendekat mengincar nyawanya. Oke, jadi ya apakah sekarang Gojo sudah resmi telah mengalahkan Sukuna? Ya pastinya setelah chapter kali ini keluar, meme Sukuna yang jadi badut makin rame aja kayaknya. Cuman ya chapter kali ini seperti biasa masih gokil. Dari awal pertarungan hingga sekarang mendekati akhir, itu intensitasnya gila banget sih. Cuman ya sebelum menutup video kali ini, gua akan ngebahas terlebih dulu beberapa pertanyaan yang kemungkinan akan muncul dari chapter kali ini. Pertama, apakah Sukuna benar-benar tak sadarkan diri setelah menerima Black Flash-nya Gojo? Kemungkinannya iya, karena tadi Black Flash Gojo benar-benar telak mengenai Sukuna. Apalagi sebelumnya Sukuna juga baru aja menerima raid dari belakang. Gua asumsikan kalau saat menerima raid-nya Gojo yang kedua, Sukuna tidak menggunakan domain amplification. Karena gua lihat roda Dharma saat itu tidak menghitam. Nah kalau Sukuna lagi menggunakan domain amplification, biasanya roda Dharma akan menghitam. Namun tadi enggak. Jadi kemungkinan besar Sukuna menerima 100% damage raid yang dari belakang. Tentunya ditambah dengan tinju Black Flash. Kita sudah diberitahulah kalau tinju Gojo yang biasa aja sudah membuat seorang penyihir seperti Yuta dan juga Hakari muntah. Apalagi ini Black Flash bro, kekuatannya jauh-jauh lebih besar. Jadi sangat mungkin Sukuna bakal tepar untuk beberapa waktu ke depan. Cuman apakah Sukuna di sini sudah mati? Gua sendiri cukup meragukan hal itu. Pasalnya untuk kutukan sekelas Sukuna pasti dia tidak akan mati dengan cara seperti itu. Ya mentok-mentok untuk sementara waktu Sukuna bakal tepar. Lalu perannya akan digantikan oleh Mahoraga yang kini sudah beradaptasi dengan Limitless dan juga Unlimited Void. Gua sendiri merasa kurang puas jika Sukuna harus mati sekarang. Meski sejujurnya gua mendukung Gojo. Tapi rasa-rasanya di sepanjang pertarungan Sukuna sendiri belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Pertama, Sukuna belum mengeluarkan semua teknik kutukannya. Teknik kutukan Sukuna kan sebenarnya masih menjadi misteri. Dulu ketika melawan Jogo, Sukuna pernah pakai busur api. Asumsi gua Sukuna masih menyembunyikan tekniknya yang lain. Lalu kan Sukuna bisa pakai Shikigami Ten Shadow. Tak hanya itu, Sukuna juga masih menyimpan senjata kutukannya dan hadiah dari Yorozu. Tapi itu semua kagak Sukuna pakai di sepanjang pertarungan. Ya mungkin Sukuna sendiri merasa itu semua yang gua udah sebutkan tidak akan berguna untuk melawan seorang Gojo Satoru. Lalu di chapter kali ini Gojo benar-benar membuktikan omongannya kalau dia akan menang dari Sukuna. Cuman masalahnya sekarang apakah Gojo bakalan bertahan hidup melawan Mahoraga yang sudah beradaptasi dengan teknik kutukan sekaligus domain expansion miliknya. Ya gimana ya, tadi aja kita diperlihatkan kalau dengan mudah Mahoraga bisa menyayat Gojo. Cuman menurut gua, Gojo sendiri masih punya peluang untuk menang. Karena Gojo baru saja menggunakan Black Flash. Yang artinya kondisi Gojo sekarang tengah berada dalam mode adrenalin para penyihir. Jadi seharusnya Gojo juga masih bisa memberikan perlawanan terhadap Mahoraga. Meski curse teknik dan juga domain expansionnya sudah tidak efektif lagi untuk melawan Mahoraga. Dan juga di sepanjang ronde 2, Gojo belum menggunakan Hollow Purple. Bisa aja Mahoraga belum beradaptasi dengan teknik yang satu itu. Dan Gojo bisa menggunakannya sebagai usaha terakhirnya untuk menang. Namun ada kemungkinan skenario buruk terjadi, di mana Mahoraga sudah beradaptasi dengan Hollow Purple. Karena Hollow Purple sendiri adalah gabungan Blue dan Red.
Yang seperti kita tahu, dua tipe serangan tersebut sudah diadaptasi Mahoraga. Nah, jika skenario itu sampai terjadi, maka tamat sudah. Gua sudah bingung bagaimana lagi cara Gojo untuk menang. Namun di momen-momen seperti ini selalu ada aja hal gila yang kita tidak bisa prediksi. Ya entah itu ada bala bantuan dari murid-muridnya Gojo atau Gojo mungkin akan menggunakan teknik baru. Mungkin teknik maksimum. Karena sejauh ini kita belum diperlihatkan maksimum dari teknik limitless. Ya intinya nggak mungkin Gojo akan kalah tanpa adanya perlawanan. Sekalipun nasib Gojo akan berakhir seperti catatan editor pada chapter kemarin, setidaknya kita diperlihatkan kegilaan terakhir dari seorang Gojo. Menurut kalian sendiri, apakah nasib Gojo akan berakhir seperti leluhurnya, atau malah Gojo Satoru akan menjadi orang pertama dari klan Gojo yang selamat dari Mahoraga? Ya udah gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.